pagi yang berbahagia ini. Allah kembali pertemukan kita di Masjid Al-Muhajirin ini. Dan insyaallah di kesempatan ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kitab yang membahas tentang sifat-sifat karakteristik Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kitab yang ditulis oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Ini kitab ini ditulis oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, dan kita masih membahas bab yang berkaitan dengan sifat perawakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Di hadis yang ke-9 kita bahas ya. Baik. Hadis yang dibawakan oleh Jabir bin Samurah, yaqul, Jabir bin Samurah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhali'al fam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang mulut beliau lebar. Baik, nanti satu persatu kita bahas ya. Ashkalal ainain, ashkalal ain, dua matanya ashkal. Nanti insyaallah kita bahas ashkal itu apa, kita bahas setelahnya ya. Manhusal aqib, kemudian tumitnya tipis. Qala Syu'bah, berkata Syu'bah, ini Syu'bah bin Hajjaj, seorang perawi hadis. Qultu li Simak, aku bertanya kepada Simak, ma dhali'ul fam, apa maksud dari mulut beliau lebar? Qala azimul fam, kata Simak, maksud dari mulut beliau lebar, maksudnya mulut beliau ukurannya besar. Qultu ma ashkalal ain, kemudian kata Syu'bah, saya bertanya kepada Samak tentang apa maksud dari ashkalal ainain. Maka beliau mengatakan tawilu syikil ain, maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kedua ujung matanya panjang ya. Kemudian kata Syu'bah, ma manhusul aqib, apa maksud dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kedua ujung matanya panjang? Baik. Kemudian dia menjawab, ujung mata beliau adalah ujung mata yang, maksudnya di sini ashkal ini ukurannya memanjang ya. Ini insyaallah kita sedikit kita syarah setelahnya ya. Kemudian qultu ma manhusul aqib, qala qalilul lahmil aqib. Lalu apa maksud bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tumitnya tipis? Maka kata Simak, maksudnya sedikit dagingnya. Baik, riwayat ini dibawakan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, dan dibawakan pula oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab sunannya. Baik, dari hadis ini kita ambil beberapa ciri khas fisik Rasul kita sallallahu alaihi wasallam yang dibawakan oleh Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulut beliau lebar. Mulut beliau lebar. Nah, mulut lebar di sini maksudnya bentuk mulut beliau ini sangat bagus ya. Sangat ideal, sangat proporsional. Karena kita melihat ya, kalau mulut seorang bagus itu dia rata ya. Mohon maaf ya Pak ya. Mulutnya apa, rata lebarnya ya. Enggak terlalu, mohon maaf, maju gitu mulutnya ya Pak ya. Namanya apa Pak? Moncong ya. Monyong ya. Masa monyong sih Pak, kok kurang enak banget didengar ya. Monyong namanya Pak. Kurang enak semua didengar gitu loh.
Kok nggak ada bahasa yang bagus apa gimana, Pak? Atau bagian bawahnya maju gitu, apa namanya? Macam-macam ya, ada orang bilang doble, ada yang bilang apa gitu ya. Tapi kok bahasanya nggak ada yang enak didengar gitu loh. Bahasanya nggak ada yang enak denger ya, tower gitu ya. Nah itu, jadi itu salah satu bentuk kesempurnaan fisiknya Rasul kita SAW. Jadi mohon maaf ya, mulut bagian atasnya nggak terlalu maju gitu ya. Terserah bapak-bapak mau nyebutnya apa ya. Ya. Kemudian bagian bawahnya juga nggak terlalu maju juga ya. Tapi lurusnya ini proporsional sehingga dikatakan mulut beliau ini lebar, tidak terlalu kecil dan tidak terlalu apa? Sempit. Ya. Baik, kemudian mata beliau ini ashkal. Ashkal ini artinya kedua ujung matanya panjang. Jadi beliau bukan orang yang bermata sipit, juga nggak terlalu apa? Lawannya sipit apa? Belok. Nggak terlalu belok, nggak terlalu sipit. Ya. Jadi memanjang gitu ya. Sehingga sangat proporsional sekali kalau orang punya bentuk mata yang seperti itu. Ya. Kemudian salah satu bentuk ciri fisik beliau yang lainnya, baik, sebagai tambahan di sini ya, ada penjelasan dari seorang ulama yang bernama Al-Qadhi Iyad. Al-Qadhi Iyad beliau mengatakan bahwa mayoritas ulama mengatakan matanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemerah-merahan yang bercampur warna putih. Tapi jangan disalahpahami, merah di sini kayak orang kena pelek ya, atau yang semisal daripada itu enggak. Tapi merah di sini memang merah asli gitu ya, tapi bercampur warna putih. Baik. Kemudian ciri berikutnya, beliau tumitnya tipis. Beliau tumitnya tipis. Maksudnya dagingnya sedikit ya. Tahu tumit, Pak? Apa tumit? Sama aja, Pak. Mau ditanya roti apa? Kue. Tumit itu apa? Tungkak. Tungkak apa? Tumit. Balik lagi. Apa tumit? Bagian belakang telapak kaki itu tumit. Ya, jadi tumitnya beliau ini sedikit dagingnya. Ini menunjukkan beliau bukan orang yang obesitas. Ya, mohon maaf. Beliau bukan orang yang obesitas, tapi benar-benar proporsional bentuk tubuh beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik. Hadis ke-10 masih dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi lailatin idhiyan wa alaihi hullatun hamra faja'altu anzuru ilaihi wa ilal qamar falahuwa indi ahsanu minal qamar. Kata Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam di bulan purnama. Bulan purnama biasanya tanggal berapa, Pak? 13, 14, 15 setiap bulan Hijriah ya. Baik, kata Jabir bin Samurah, aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam bulan purnama. Ketika itu beliau mengenakan jubah berwarna merah. Aku memandangi beliau dan memandangi bulan. Ternyata menurutku beliau lebih indah daripada bulan. Iya, luar biasa ya. Jadi saking perhatiannya para sahabat dengan fisik Rasul kita sallallahu alaihi wasallam sampai beliau, sahabat ini ya, Jabir bin Samurah, membandingkan dengan rembulan. Ternyata lebih indah wajahnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sampai-sampai banyak para ulama bahkan mengatakan Rasulullah SAW lebih tampan daripada Nabi Yusuf sekalipun. Ya, lagian di sini tidak penting yang membicarakan mana yang lebih tampan, tapi yang lebih penting apa? Ya kita mencontoh para nabi semuanya
fisiknya sempurna, dan para nabi semuanya apa? Akhlaknya mulia. Itu yang paling penting, akhlaknya. Ya, yang paling penting. Nah, ditambah lagi kata Jabir bin Samurah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenakan jubah yang berwarna merah. Tambah ganteng lagi ketika beliau mengenakan jubah yang berwarna merah. Lebih indah daripada rembulan, ya. Baik, di sini para ulama kita menjelaskan bolehnya seorang memakai baju yang berwarna merah. So, di sini Nabi mengenakan jubah berwarna merah. Jadi nggak ada masalah seorang mengenakan baju berwarna merah, ya. Baik. Hadis yang ke-11. Hadis dibawakan oleh Al-Bara' bin Azib. Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu. Sa'ala rajulun Al-Bara' ibn Azib, akana wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mithla sayf? Qala la, bal mithla al-qamar. Jadi ada seorang bertanya kepada sahabat Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu. Orang ini bertanya, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajah beliau seperti pedang? Maksudnya seperti pedang apa? Ada yang mengatakan berkilau seperti cahaya pedang. Ada lagi yang mengatakan apakah wajah beliau ini panjang dan lurusnya mirip pedang. Jadi bapak-bapak pernah lihat nggak orang itu wajahnya lurus begitu loh? Jadi saking lurusnya mirip pedang gitu loh. Nah, ini pertanyaan seorang kepada sahabat Al-Bara' bin Azib. Apa jawaban Al-Bara' bin Azib? La, bal mithlal qamar. Ya. Jadi wajah beliau tidak seperti pedang, tapi seperti rembulan. Ya. Maksudnya seperti rembulan dari segi cerah atau kilauannya. Jadi bercerahnya mirip rembulan, bukan mirip pedang lagi tapi mirip rembulan. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, wajah beliau bentuk bulatnya mirip rembulan. Itu maksudnya. Ya, bentuk bulatnya mirip apa? Rembulan. Jadi rembulan ini dikatakan bulat banget juga enggak kan? Itu bulat apa itu rembulan, Pak? Bulat elips atau bulat apa kalau rembulan itu? Ya intinya enggak terlalu bulat banget gitu ya. Mirip seperti rembulan. Jadi enggak memanjang seperti pedang ya wajahnya, tapi bentuknya seperti bulatan rembulan dan bercahaya seperti rembulan. Baik. Nah, di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar ketika menjelaskan hadis tadi, beliau dalam Fathul Barinya mengatakan bahwa orang ini kenapa membandingkan Nabi dengan pedang? Artinya menanyakan kok apakah Nabi seperti pedang wajahnya gitu ya. Gitu. Ya karena yang ada di tangannya apa? Pedang, ketika itu dia sedang pegang pedang gitu. Dan pedang ini kan ciri khasnya memanjang dan mengkilat pedang itu. Nah, apakah wajah Nabi itu mengkilat dan memanjang gitu? Itu maksudnya seperti itu. Nah, baru Al-Bara' bin Azib menjawab bahwa lebih daripada pedang, perbandingannya dengan apa? Rembulan wajah beliau itu, bukan lagi dengan pedang. Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang sangat tampan sekali gitu. Jadi para sahabat rata-rata membandingkan wajah beliau dengan rembulan. Ya.
Dan ini enggak satu dua sahabat, lebih dari satu dua tiga sahabat. Ketika melihat wajah Rasulullah, melihat lagi dengan wajah rembulan, itu ada kemiripan, bahkan lebih indah daripada rembulan sekalipun. Ya, baik. Jadi maksud dari bulat di sini bukan bulat sempurna ya, tapi bulat yang ada unsur lonjongnya itu ya. Jadi enggak bulat sempurna. Iya. Hadis ke-12. Hadis yang dibawakan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abyadha ka'annama sigha min fiddatin rajil asy-sya'r. Nah, sekarang datang penjelasan sifat Rasulullah dari sahabat Abu Hurairah. Sudah berapa sahabat? Banyak yang meriwayatkan tentang sifat fisiknya Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Dan rata-rata mereka semuanya mensifati bentuk fisiknya Rasulullah itu indah, sempurna gitu ya. Makanya di sini ada faedah penting yang patut kita perhatikan, bahwa semua ujian, tolong perhatikan masalah ini Pak ya. Semua ujian pernah dialami oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Coba, ujian apa yang enggak pernah dihadapi Nabi? Beliau lahir dalam kondisi yatim, iya enggak? Baru berumur sekitar 6 tahun ibu beliau sudah meninggal. Dan beliau hidup dalam kondisi sangat sederhana sekali kehidupannya. Ya. Dan beliau sudah mandiri. Kemudian ketika beliau diangkat sebagai nabi dan rasul, banyak sekali kezaliman orang-orang musyrik terhadap beliau. Beliau sholat ditimpuk pakai kotoran, naudzubillah. Kemudian beliau dipukul pernah. Ya, beliau juga pernah dihina sehina-hinanya oleh orang-orang musyrik, dihina mati-matian gitu. Beliau juga pernah diusir, bahkan beliau dibunuh ya, direncanakan untuk dibunuh, diancam. Bahkan diadakan perlombaan sayembara, dikasih 100 ekor onta yang berhasil membunuh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau pernah diracun. Ya. Apalagi ujian, hampir semua ujian beliau rasakan. Putra putri beliau semuanya meninggal di waktu hidupnya beliau. Yang masih hidup tinggal Fatimah, coba bayangin. Nah, bapak itu semenderita-menderitanya ditinggal anak. Rata-rata Allah mengambil anak. Sebagian kaum muslimin itu enggak semuanya, 1 atau 2 saja yang meninggal. Ya, rata-rata anak-anaknya masih hidup, Pak. Nah, Allah tahu keimanan kita kan paling seberapa, Pak, kekuatan iman kita. Mungkin kita nggak kuat kalau kayak Rasulullah SAW semua putra putri kita wafat kecuali 1 gitu ya. Mungkin kita nggak kuat. Tapi Nabi SAW semua ujian beliau hadapi, semuanya sudah komplit beliau itu. Sempurna memang beliau jadi contoh. Ya, 1 ujian yang nggak menimpa beliau, apa itu? 1 ujian yang nggak menimpa beliau, apa? Kok kalem banget, Pak? Tadi ada yang ngobrol, kok sekarang kalem? 1 ujian yang nggak menimpa beliau, apa Pak? Cacat fisik, betul. 1 itu aja. Makanya sahabat semuanya ketika menceritakan tentang fisik Nabi, itu semuanya hikayat-hikayat tentang fisik Nabi nggak ada sama sekali cacatnya, alias sempurna. Ya. Mungkin timbul pertanyaan, kenapa fisik Nabi itu sempurna? Kenapa Nabi nggak cacat? Makanya nggak ada Pak, Nabi buta, nggak ada. Nabi pincang, nggak ada. Nabi tuli, nggak ada Pak. Jadi nggak ada 1 Nabi pun yang cacat fisik, nggak ada. Kenapa? Kalau Nabi Muhammad cacat fisik,
Ya ditolak sudah. Ditolak. Makanya satu yang enggak menimpa Nabi, ujian yang enggak menimpa, yaitu apa? Cacat fisik. Tapi ujian lain semuanya menimpa Nabi semuanya. Pernah Nabi merasakannya. Ya. Gini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Baik, kata Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang putih. Seolah-olah terbuat dari perak. Ini perak, bayangkan Pak. Ada yang punya perak di rumah Pak? Warnanya apa perak itu? Putih. Ya. Jadi putihnya kata Abu Hurairah mirip warna perak. Ya. Baik. Dan rambut beliau lurus sedikit keriting. Dominan lurusnya tapi ada keritingnya sedikit. Ini rambut yang paling diimpikan para lelaki nih ya Pak ya. Iya. Lurus, terlalu lurus juga. Gimana ya Pak, terlalu licin rambutnya ya. Keriting, terlalu keriting juga. Susah disisir Pak ya. Nah ini rambut beliau luar biasa. Jadi lurus sedikit bergelombang ya, atau keriting. Sedikit saja, enggak dominan keritingnya, enggak. Sementara banyak kita melihat orang-orang Arab itu rata-rata ya, hampir kita melihat rata-rata berambut apa Pak? Keriting orang-orang Arab. Tapi Nabi enggak. Ini luar biasa sempurnanya fisiknya Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Baik. Hadis sahih ya. Hadis ini kata Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar hadis yang dhaif ya, hadis yang dhaif karena ada seorang perawi yang bernama Saleh bin Abil Akhdar. Tapi kalau kita melihat riwayat-riwayat yang lain secara makna sahih. Memang warna kulit beliau putih, kemudian rambut beliau apa? Lurus sedikit bergelombang atau keriting. Ya, enggak lurus 100%, apalagi keriting 100%. Keritingnya sedikit saja ya. Baik. Hadis ke-13. Hadis ini dibawakan oleh sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Kata Jabir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Uridu alayyal anbiya," diperlihatkan kepadaku para nabi. Kapan ini, Pak? Rasul melihat para nabi? Ketika Isra Mi'raj. Bahkan dikisahkan di situ Rasul kita sallallahu alaihi wasallam mengimami para nabi dan para rasul. Ini bukti bahwa beliau adalah pemimpin para nabi dan para rasul. Beruntung kita jadi umatnya Nabi Muhammad. Karena nabi kita adalah nabi yang memimpin seluruh nabi dan rasul. Jadi ketika Isra Mi'raj beliau berjumpa dengan para nabi. Pertanyaan di sini, berjumpa dengan para nabi itu berjumpa dengan apanya? Dengan rohnya apa jasadnya? Apa roh dan jasad? Kalau jasad enggak, Pak. Sebab jasadnya para nabi di mana? Di kuburnya. Berarti bertemu dengan apa? Bertemu dengan ruhnya para nabi. Dari sini sebagian ulama mengatakan bentuk ruh itu sama dengan bentuk jasad, cuma zatnya yang beda. Kalau jasad kan apa? Padat, ya nggak bisa kita pegang. Tapi kalau ruh beda. Tapi secara bentuk ruh dan jasad itu sama. Ya, sebagaimana bentuk jasad kita begini, Pak. Ruh kita juga begini. Cuman apa? Ruh itu bedanya bentuknya halus, ya. Tapi kalau jasad bentuknya apa? Padat. Itu saja yang membedakan. Jelas? Tapi seperti apa bentuk ruh? Ya wallahu alam.
Memang kita nggak bisa ngelihat, tapi kita yakin ruh itu ada di tubuh kita. Makanya ketika orang-orang Yahudi bertanya tentang ruh, turun firman Allah dalam surah Isra, wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepadamu wahai Nabi Muhammad tentang hakikat ruh. Kayak apa ruh itu? Ya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Qulir ruhu min amri rabbi." Katakan, jawab pertanyaan mereka bahwa ruh itu urusan Allah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan kalian tidak diberi ilmu tentang hakikat ruh kecuali sedikit. Seberapa hebat pun peneliti ingin meneliti bentuk ruh, bahan-bahannya apa, mereka nggak akan mampu. Ya. Tapi dari hadis ini kita ambil kesimpulan bahwa bentuk ruh seperti bentuk apa? Jasad. Tapi nggak seperti yang digambarin di film ya Pak ya. Habis mati ruhnya keluar gentayangan di mana-mana, itu kan film Pak. Ya. Baik, jadi intinya bentuk ruh itu sama dengan bentuk jasad, sebab Nabi ketika bertemu para nabi ketika Isra Mi'raj, beliau melihat para nabi ini dalam bentuk aslinya. Jelas ya? Ya jelas bukan jasadnya, bukan, tapi ruhnya. Dan sedikit faedah di sini ya. Ruh itu memiliki kecepatan yang luar biasa. Ruh itu memiliki apa? Kecepatan yang luar biasa. Kalau kita membaca kisah Isra Mi'raj, Nabi pernah melihat siapa? Nabi Musa alaihissalam sholat di kuburan beliau. Jadi ruhnya Nabi Musa lagi sholat di mana? Di kuburannya sendiri. Ya, Ustaz, kok orang mati masih sholat, Ustaz? Kirain sudah nggak sholat gitu. Iya. Wah, bukannya kalau sudah mati kita istirahat, Ustaz? Kok masih sholat? Apa masih diperintahkan sholat 5 waktu? Nah, tunggu dulu ya. Sholatnya para nabi di kuburnya itu bukan karena sholat 5 waktu wajib, bukan. Tapi itu bentuk kesenangan mereka di alam kuburnya. Jadi mereka nggak mau tuh, walaupun sudah mati pun mereka tetap nggak mau ninggalin apa? Sholat, itu maksudnya. Kenapa? Karena dulu di dunia sudah biasa apa Pak? Sholat, itu maksudnya. Sekarang saya ambil contoh gini. Ada bapak-bapak yang pernah main sepak bola nggak Pak? Jadi pemain timnas atau pemain tim wali kota kelas kabupaten atau kelas kota madya, ada? Provinsi, ada? Berarti bukan pemain bola ya Pak ya? Nah, pemain bola aja, walaupun dia sudah pensiun, ya, tapi seneng nggak main bola masih? Apa karena keharusan? Enggak, nggak bisa ninggalin karena sudah kebiasaan. Para nabi pun begitu dan orang-orang soleh. Makanya ada riwayat menyebutkan bahwa ada seorang di alam kuburnya, dia akan ditanya oleh malaikat. Pas ditanya oleh malaikat, tiba-tiba dia melihat matahari terbenam. Ruhnya orang beriman dia. Maka dia berkata kepada malaikat, wahai malaikat, stop dulu pertanyaan kamu, saya ingin sholat dulu. Kenapa? Tuh matahari udah terbenam, saya mau sholat maghrib. Bukan berarti orang yang sudah meninggal wajib sholat, bukan. Jadi orang beriman itu saking dia setiap harinya sholat, sampai sudah mati pun tetap ingin sholat. Kenapa? Nggak enak kalau nggak sholat, karena sudah jadi apa? Rutinitas. Begitu maksudnya. Makanya Nabi SAW melihat Nabi Musa sedang sholat di mana? Di alam kuburnya. Di alam kuburnya Pak. Tapi bukan kita sholat di kuburan, bukan. Beda lagi. Ini Nabi Musa, ruhnya ya. Beda lagi kondisinya sama kita yang masih hidup. Nah, kemudian Nabi Muhammad di waktu yang masih nggak jauh beda, beliau ketemu Nabi Musa di langit keberapa? Langit keberapa Pak? Hah? Ada yang 7, ada yang 5, yang benar yang mana nih? Hah? Yang langit berapa jumlahnya? Yang jelas paling terakhir ketemu Nabi. Kok Musa paling terakhir?
Ibrahim dong alaihissalam. Paling pertama ketemu Nabi Adam, paling terakhir ketemu Nabi, kan paling gampang itu pertama terakhir kan, ya kak? Nah sebelum Nabi Ibrahim Nabi siapa? Nabi Musa. Berarti Nabi Musa di langit keberapa? Langit ke-6 Pak. Kita bayangkan perjalanan antara satu langit dengan langit berikutnya, ada riwayat menyebutkan sekitar 700 tahun. Dan kita lihat ruhnya Nabi Musa itu masih di bumi. Nah tiba-tiba ketika Nabi Muhammad dinaikkan kemana? Ke Sidratul Muntaha, ya gak? Ketemu lagi dengan ruhnya Nabi Musa di mana? Di langit ke-6. Coba bayangkan kecepatannya. Ruh itu kecepatannya luar biasa. Ya, gerakannya cepat. Makanya jangan heran Pak. Bapak tidur, ruhnya mimpi kemana Pak? Ke kutub utara. Kok kedinginan ini? Ternyata lagi liburan di kutub utara. Ternyata AC-nya yang dingin. Tapi ruhnya Bapak seolah-olah di mana? Di kutub utara beneran, ya gak? Kedinginan es gitu ya. Ngumpul sama suku Eskimo gitu. Ternyata kedinginan AC. Iya. Atau ruhnya lagi jalan-jalan di mana? Di Amerika atau di Eropa gitu ya. Ternyata jasadnya di mana? Di Indonesia. Ini kecepatan ruh ini luar biasa. Jadi ruh itu masih misteri ya, luar biasa. Karena memang yang tahu ruh itu Allah. Ini salah satu ciri ruh. Ruhnya Nabi Musa itu pergerakannya cepat sekali. Dari masih di bumi, tiba-tiba sudah di langit ke-6. Tiba-tiba menghadang Nabi pas turun. Ditanya Nabi sama Nabi Musa, ya, berapa Allah perintahkan sholat untuk umatmu? Gitu. Ya, 50 sholat. Apa kata Nabi Musa? Umatmu gak bakal kuat. Aku lebih berpengalaman dakwah daripada kamu. Duluan saya berdakwah. Kamu minta sana keringanan kepada Allah. Minta keringanan lagi. Gak kuat umatmu. Sampai bolak-balik. Terakhir 5 waktu. Sudah 5 waktu. Apa kata Nabi Musa? Minta keringanan lagi. Coba. Kata Nabi Muhammad apa? Sudah malu saya bolak-balik dari tadi. Sudah saya ridho pokoknya. Sholat berapa? 5 waktu. Ternyata benar gak? 5 waktu saja masih males. Benar Nabi Musa ngomong ya. Luar biasa. Iya. Tapi Nabi Muhammad sudah nerima. Jadi beliau sudah bolak-balik minta keringanan ya. Akhirnya apa? Sudah diputuskan ya sudah. Tapi ini menunjukkan apa? Betapa ya, manusia itu malasnya luar biasa ya. Udah 50 jadi 5 aja masih malas gitu. Gimana kalau sholatnya 50 sholat kan gitu. Baik. Jadi beliau bertemu dengan Nabi Musa pertama kali. Maksudnya salah satunya di sini bertemu dengan Nabi Musa. Fa idza Musa alaihi salamu darbun minar rijal ka'annahu min rijali Shanu'ah. Kata Nabi SAW, kemudian aku bertemu Nabi Musa di antara kaum lelaki yang lain. Beliau berperawakan tinggi, di atas tinggi rata-ratanya laki-laki. Ini nggak ada Pak. Nabi itu cebol atau pendek, nggak ada. Nabi itu badannya tegap tinggi, apalagi Nabi Musa. Makanya Nabi Muhammad mengatakan apa? Nabi Musa itu fisiknya tinggi, melebihi lelaki pada umumnya. Pantas. Sebab ada orang Kipti sekali ditinju sama Nabi Musa apa? Mati langsung. Ya. Itu. Sekali tinju. Padahal Nabi Musa tidak niat membunuh ya. Ini menunjukkan fisiknya Nabi Musa itu luar biasa kuat. Kuatnya luar biasa ya. Baik. Ini tentang Nabi Musa alaihissalam. Jadi Nabi Musa ini berbadan tinggi, ukurannya melebihi rata-rata tinggi badannya laki-laki. Kemudian beliau mengatakan seolah-olah Nabi Musa itu seorang dari negeri Shanu'ah. Shanu'ah ini bukan negeri ya, mohon maaf. Shanu'ah ini adalah komunitas suku yang ada di negeri Yaman. Itu Shanu'ah.
komunitas suku yang ada di negeri Yaman. Jadi kalau mudahnya fisik beliau itu tinggi dan muka-mukanya mirip kayak orang-orang Yaman. Yaman yang mana ya Allah alam, saya nggak tahu. Sanuah sekarang mau ikut Yaman utara apa selatan nggak ngerti. So ada perbedaan Pak, agak perbedaan mirip fisik ya, agak ada perbedaan antara Yaman utara dengan selatan. Mukanya orang-orang Son'a itu agak beda dikit dengan orang-orang Hadramut. Ya tapi agak kurang lebih lah mirip-mirip gitu ya, tapi nggak mirip banget gitu. Intinya kalau mau tahu mukanya Nabi Musa itu mirip dengan orang-orang dari Yaman, termasuk penduduk Madinah. Itu juga mereka keturunan dari orang-orang Arab Qahtan di Yaman. Ya, itu fisik dan mukanya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kemudian para ulama mengatakan orang-orang Sanu'ah yang ada di Yaman itu orang-orang yang memiliki badan yang kuat, tegap dan penampilannya indah. Berarti Nabi Musa itu tinggi badannya, tegap, penampilannya indah, tampan beliau Nabi Musa alaihissalam ya. Baik. Ini ya. Kemudian beliau bertemu dengan siapa lagi? Nabi Isa. Apa kata beliau tentang Nabi Isa? Wa ra'aitu Isa ibn Maryam alaihissalam fa idza aqrabu man ra'aitu bihi syabahan Urwa bin Mas'ud. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku bertemu dengan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Maka beliau adalah sosok yang mirip dengan Urwah bin Mas'ud, sahabat yang sangat karismatik ya di masa itu. Urwah bin Mas'ud dihormati di kalangan penduduk Taif. Mirip seperti siapa kalau di Mekah? Ya tokoh-tokoh Mekah kayak Abu Jahal gitu ya. Terus Umayyah bin Khalaf dan seterusnya ya, tokoh-tokoh musyrikun Quraisy atau Abu Lahab gitu ya. Cuman kalau Urwah bin Mas'ud beliau masuk Islam. Ya, mirip dengan Urwah bin Mas'ud. Baik. Kemudian kata beliau, wa ra'aitu Ibrahim alaihi salam fa idza aqrabu man ra'aitu bihi syabahan sahibukum, yakni nafsah. Kemudian kata Nabi SAW, aku pernah bertemu Nabi Ibrahim dan yang paling mirip dengan Nabi Ibrahim adalah sahabat kalian ini. Siapa maksudnya? Maksudnya siapa sahabat kalian? Ya Nabi Muhammad. Beliau kan ngomong di depan para sahabat. Ya, maksudnya saya yang paling mirip dengan Nabi Ibrahim. Berarti beliau mirip dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebab beliau keturunan Nabi Ibrahim. Ya. Dan yang paling mirip dengan Nabi Ibrahim. Berarti Nabi Ibrahim itu gantengnya luar biasa ya Pak ya. Gantengnya luar biasa Nabi Ibrahim. Ya, baik. Makanya para nabi Pak, ya, mewarisi kegantengannya Pak satu dengan yang lain. Dan kita tahu semua keturunan Nabi Ibrahim. Nabi Musa keturunan Nabi Ibrahim, Nabi Isa keturunan Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad keturunan Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf yang gantengnya luar biasa juga keturunan Nabi Ibrahim. Nah saya tanya sekarang, kalau ada orang ngaku nabi di Indonesia, ente keturunan siapa? Ngacak dong. Gak usah kita bawain dalil Pak. Ngapain orang kayak gini gak perlu dikasih dalil. Cukup dikasih tahu ente keturunan siapa, bin siapa. Iya. Oh, ternyata bin-binnya nama-namanya Indonesia. Hah? Nama gak ada nyambungnya ke Nabi Ibrahim. Nyambungnya kemana ini gitu? Hah? Kok ngaku nabi? Sebab gak ada nabi yang bukan keturunan dari Nabi Ibrahim setelahnya, gak ada. Ditambah lagi semua nabi setelahnya pasti ganteng, gak ada nabi yang jelek tuh Pak. Nabi itu ganteng semua Pak. Kalau ada orang ngaku sebagai nabi dia ngacak, mukamu itu kayak apa gitu loh, ngaku nabi gitu kan gitu
Iya, ngaku nabi di Karawang. Ini kok di Karawang ada nabi gitu. Dapat wahyunya di Gunung Salak. Ini wahyu dari syaitan. Gitu. Betul kamu nabi, tapi nabinya syaitan ya, utusannya syaitan. Ya. Itu. Baik. Dan kita juga pernah bahas ya Pak, bahwa Nabi Muhammad SAW itu ciri fisik beliau hidungnya apa? Mancung. Nah, ini berlaku bagi semua nabi yang lain. Para nabi itu mancung Pak hidungnya, Pak. Hidungnya bagus. Ini coba aja cek hidungnya. Itu. Dari hidungnya aja udah nggak meyakinkan ya. Baru lihat hidungnya udah nggak meyakinkan gitu loh. Apalagi yang lain. Itu kan. Ini baru hidungnya doang udah nggak meyakinkan kan gitu. Kok ngaku nabi gitu. Jadi gampang Pak membantah orang ngaku nabi itu gampang banget. Ngaca aja tuh. Kayak apa gitu mukanya. Baik. Iya, jadi ini ciri fisiknya Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Ibrahim. Kemudian beliau mengatakan wa ra'aitu Jibril alaihi salam fa idza aqrabu man ra'aitu bihi syabahan dihyah. Dan aku pernah bertemu dengan Jibril. Berapa kali Rasul melihat Jibril dalam bentuk asli, Pak? Berapa kali? Sepanjang hidup beliau berapa kali? 2 kali aja, Pak. Melihat Jibril dalam bentuk aslinya. Kapan? Ketika itu Nabi SAW melihat Jibril duduk di antara kursi di antara langit dan bumi di tengah-tengah. Karena kan beliau fisiknya kan besar Jibril tuh. Berapa sayapnya? 600 sayap. Satu sayap itu menutup ufuk barat dan timur. Iya, satu sayapnya saja mungkin nggak muat Pak di Jakarta sini ya, atau Bekasi. Satu sayapnya Jibril doang itu nggak muat di Bekasi ya. Kita kena kesampluk saja sayapnya Jibril itu udah mati semuanya kita Pak ya. Itu ditindis sama sayapnya Jibril, saking besarnya gitu ya. Baik. Dan yang kedua di Sidratul Muntaha ketika Isra Mi'raj. Nah setelah itu Rasul kalau bertemu Jibril berwujud dalam bentuk siapa? Sahabat yang bernama Dihyah Al-Kalbi. Dan sahabat yang bernama Dihyah ini sahabat yang sangat gantengnya luar biasa, tampannya luar biasa. Sehingga Jibril berwujud dalam bentuk Dihyah Al-Kalbi. Baik. Dari sini kita ambil faedah, boleh bagi kita untuk membuat perumpamaan dan kemiripan, boleh Pak ya, tapi selama orang yang kita mirip-miripin gak tersinggung ya Pak ya. Nah, kalau kira-kira tersinggung Bapak jangan mirip-miripin orang ya. Misalkan ya ada orang ya mukanya seperti ini, kita mirip-miripin artis yang mukanya aneh juga, dia tersinggung gak Pak? Gak boleh. Jadi memiripkan itu boleh asal nggak membuat tersinggung. Misalkan untuk mendekatkan gitu loh. Misalkan mau cari bapak A, oh bapak itu yang kayak apa? Oh, yang mirip ini loh mukanya. Tapi nggak menyinggung perasaan dia, itu nggak masalah. Jadi memiripkan orang itu boleh asal tidak sampai tujuannya menyinggung, hanya mendekatkan atau lebih mengetahui identitas biar gampang. Ini nggak masalah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sampai di sini kajian kita.